saya Bugi Satria dan juga Nabila Haza menemani Anda dalam Rumah Anak Muda Masa Depan. Dan terkait dengan anak muda dan masalah hukum di Indonesia, saat ini kita akan menyoroti mengenai perseroan perorangan pertama di Indonesia dan mungkin juga satu-satunya di dunia ya. Nah, untuk itu kita akan tentunya mendapatkan pencerahan dan juga kita akan belajar dari seorang tokoh ya yang tentunya sudah akan berbagi dengan kita, yakni Sekjen Ikatan Notaris Indonesia Bapak Tri Firdaus Akbarsyah. Selamat pagi Pak Tri, Selamat apa kabar? pagi Mas Bugi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi Ya. sudah mulai macet ke sini Pak? Iya, sudah mulai ya tidak begitu parah, tapi sudah mulai semi-semi Berarti macet lah. geliat perekonomian kita sudah mulai bangkit Sudah gitu ya, Pak, kelihatannya, ya? apalagi ini sekarang PPKM 1 ya, Iya. diterapkan di DKI, sehingga kalau sudah macet itu sudah kayaknya sudah akan kembali normal kayaknya begitu. Iya. Baik Pak. Dan nanti kita akan berbincang terkait perseroan perorangan pertama di Indonesia ini ya Pak ya. Baik Mas. Iya. Baik, Mas. Dan pemirsa, hadirnya layanan perseroan perorangan yang merupakan pertama di dunia diharapkan menjadi simbol kebangkitan UMKM di tengah dampak pandemi COVID-19. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli mengatakan layanan ini diharapkan dapat membawa UMKM berdaya saing tinggi dan berkelas dunia. Launching pelayanan aplikasi perseroan perorangan ini dilakukan di The Westin Resort Nusa Dua Bali pada Jumat 8 Oktober 2021. Benar sekali Pak Bugi. Jadi yang kita ketahui perseroan perorangan ini merupakan jenis badan hukum terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi para pelaku UMKM sekarang dapat membentuk perseroan terbatas hanya dengan satu orang pendiri saja. Dan ini sangat menarik bahwa biaya yang diperlukan untuk mendirikan perseroan perorangan ini pun sangat terjangkau, yaitu hanya Rp50.000 saja. Ya. Iya, jadi memang adanya layanan perseroan perorangan ini untuk memicu ya para pelaku UMKM maupun generasi milenial kita untuk dapat mengubah mindset mereka agar lebih percaya diri menjadi pelaku-pelaku usaha di Indonesia, sehingga kedepannya bisa membuat lebih banyak lapangan pekerjaan dan juga membantu pemulihan perekonomian nasional setelah terdampak COVID-19 seperti tadi dibahas sedikit oleh Pak Bugi dan Bapak Tri. Iya. Pak Tri, nah Ya. ini kita akan memberikan pencerahan juga nih kepada adik-adik kita juga yang ada di studio begitu Pak Tri ya. Nah ini sebenarnya susah nggak sih membuat perseroan perorangan ini dan persyaratannya seperti apa nih Pak Tri? Gampang banget Mas, gampang banget. Kita kalau sudah niat untuk mendirikan perseroan perorangan, tinggal buka website di AHU Online, di situ kita isi semua, siapin KTP, siapkan NPWP, nama PT-nya apa, nama perseroannya apa, masukkan di dalam itu, kita isi, kita bayar PNBP 50.000, keluar SK. SK itu yang menandakan bahwa perseroan itu merupakan badan hukum. Gitu. Gampang kok, gampang. Ya. Jadi sebenarnya semuanya serba online begitu Iya, Pak ya? betul. Iya. Terkait mengenai bagi hasil, kalau PT itu kan minimal 2 orang. Berarti Ya. kalau perseroan perorangan ini kan cuma 1 Hanya orang perorangan. gitu ya. Mm-mm. Nah ini berarti tidak lebih sulit ya, karena memang cuma sendiri berarti nggak akan ada mungkin seperti pajaknya atau bagaimana, ini apakah lebih mahal atau apa lebih murah begitu Pak? Jadi gini, kalau kita biasanya kalau mendirikan PT itu kita datang ke notaris kan, kita datang ke notaris dengan teman kita bikin akte notaris, modalnya berapa, saham yang diambil berapa, modal setornya berapa, jenis usahanya apa, namanya di mana, tempat kedudukannya di mana. Itu kalau kita mendirikan PT, kita harus datang ke notaris. Tapi kalau perseroan perorangan ini enggak. Kita sendiri buka website, kita isi nama PT apa sesuai dengan ketentuan yang ada. Nggak boleh namanya asal nama aja. PT Palu Gada, apa lu mau gua ada. Jadi nama PT-nya apa, jenis usahanya apa, jenis usaha juga tidak boleh melanggar ketentuan. Misalnya mau usaha yang ada di KBLI itu usahanya apa misalnya. Tapi sekarang sudah diblokir sih, perjudian misalnya, sabung ayam. Itu nggak ada, itu diblokir. Itu nggak bisa. Jadi isi nama, alamat, modalnya berapa, gitu loh. Jadi gampang sekali kok Mas, gampang sekali. Nggak perlu lagi datang ke notaris.
Demikian. Baik Pak Tri, Ya. Kita lanjutin pertanyaan tadi nih Pak. Ya. Kan mengingat semua pendaftaran form pernyataan itu secara elektronik ataupun internet ya Pak ya. Iya. Tetapi terkadang yang kita ketahui sumber daya internet di Indonesia itu tidak selamanya merata gitu Mas. Tidak stabil ya. Betul. Nah, apakah ada lembaga khusus yang menaungi misalnya para pendiri perseroan perorangan ini ketika mengalami kendala seperti itu Pak? Saya kalau kembali soal internet itu kembali ke daerah masing-masing. Tapi saya yakin di setiap kota di Indonesia sudah ada jaringan. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran internet itu pakai handphone pindah kemana-mana, apalagi ya mohon maaf ada provider yang cukup kuat untuk di daerah-daerah itu ada. Saya rasa itu bukan menjadi suatu kendala lagi, Mbak. Baik, kalau begitu Pak, sebagai seorang Sekjen Ikatan Notaris Indonesia nih Pak, tentu kan Bapak sudah banyak ya memperhatikan hadirnya berbagai badan usaha yang disahkan oleh hukum gitu Pak. Jadi bercermin dari berbagai pengalaman Bapak yang sangat luas selama ini, menurut Bapak kira-kira seberapa bermanfaatnya kah para pelaku UMKM untuk mendirikan perseroan perorangan di Indonesia ini Pak? Oh, sangat bermanfaat Mbak, sangat sekali bermanfaat. Ingat nggak tahun 98 Indonesia terjadi krisis moneter, krisis keuangan, tahun 98, tahun 2010. Yang kuat itu adalah koperasi-koperasi, UMKM, itu yang kuat. Yang menopang perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang giant, yang besar-besar, tumbang semua. Nah, dengan perseroan perorangan ini, pemerintah dengan Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja itu menggiatkan usaha-usaha perorangan. Jadi kalau misalnya banyak sekali kan usaha-usaha perorangan, misalnya dia buka jahitan baju misalnya ya, atau dia buka makanan, dia buka kafe, atau dia bikin usaha kerajinan. Nah, dengan adanya perseroan perorangan ini dia mendapat badan hukum, ada SK dari Menteri Hukum dan HAM, itu akan dilihat dia bisa datang ke bank, misalnya minta bantuan modal. Dia minta bantuan modal, datang ke bank, dan komitmen dari Bank Mandiri dan Bank BNI, BRI juga berkomitmen akan membantu. Misalnya dari permodalan, bimbingan, pembukuan, ya namanya perseroan perorangan yang dilakukan oleh teman-teman, oleh masyarakat umumnya kan biasanya manajemen kantong kiri ke kantong kanan, kantong kiri. Tapi dengan adanya ini akan dibimbing oleh bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Kemarin pada saat launching tanggal 8 di Westin di Bali itu saya hadir, itu juga ada pimpinan bank yang hadir di sana. Begitu Mbak. Iya. Jadi persyaratannya sangat mudah ya Pak Tri. Mudah sekali. Kemudian juga dibantu permodalannya, kemudian juga sosialisasinya juga sudah dikampanyekan dengan baik begitu ya. Iya. Nanti kita juga akan tentunya berbincang-bincang dengan adik-adik nih, ada yang ingin bertanya di sesi kedua nih Pak Tri ya. Boleh. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi setelah komersial break berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali di Rumah Anak Muda Masa Depan. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Anak Muda Masa Depan, dan tentunya masih bersama saya Bogi Satrio dan juga Nabila Haza, dan tamu kehormatan kita Sekjen Ikatan Notaris Indonesia Bapak Tri Firdaus Akbarsyah. Kita masih berbincang terkait mengenai perseroan perorangan nih ya, di mana ini pertama di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Dan di sesi ini kita akan membuka peluang untuk adik-adik mahasiswa bertanya kepada Bapak Tri ya. Bertanya apa saja untuk tentunya menambah pengetahuan dan wawasan kita ya terkait perseroan perorangan ini. Baik, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Boleh, silakan. Bisa sebutkan nama, fakultas, dan dari kampus mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bapak Sekjen Tri. Saya ingin memberikan pertanyaan. Sebelumnya, nama saya Taskia Albin Kaguritno, bisa dipanggil Taskia, dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah, jurusan Broadcasting. Saya ingin memberikan pertanyaan untuk Bapak, mengingat perseroan perorangan itu hanya membutuhkan satu orang saja. Menurut Bapak, kapan waktu yang tepat
untuk mendirikan perseroan perorangan ini? Sekian, terima kasih. Makasih. Saya panggilnya Guritno ya. Taski Boleh, apa boleh. Guritno? Guritno boleh. Guritno, baik. Makasih Pak Guritno. Jadi kapan mendirikan perseroan perorangan waktu yang tepat? Betul. Anytime. Anytime. Kapan saja. Melihat kira-kira usaha kita sudah mulai berkembang, maju, dan itu membutuhkan bimbingan dari bank, dan ini juga supaya ada satu kepastian, dan klien-klien kita juga akan melihat, teman-teman bisnis kita juga akan melihat bahwa usaha kita sudah firm. Buka website, daftarin. Kalau boleh saya tanya lagi, itu boleh untuk segala umur, Pak? Untuk Boleh. mendirikan itu? Ya, yang penting dewasa, cakap hukum, nggak anak-anak nggak bisa dong. Batasan umur paling tua gitu nggak ada, Pak? Ada macam-macam. Ada yang 18 tahun, 21 tahun. Ya, sudah dewasa. Oke, baik ya Pak. Terima kasih Pak. Makasih. Iya, yang penting punya KTP begitu ya Pak Tri? Oh pasti, pasti. Iya, baik. Jadi kapanpun diperlukan harus sudah mulai dicoba begitu ya, karena ini kan juga bagus ya untuk challenging gitu ya, untuk tantangan kita. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya silakan. Aku boleh tanya, Pak? Boleh. Silakan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Cynthia Damayanti, biasa dipanggil Cynthia, dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah, jurusan Public Relation. Di sini aku mau tanyain, untuk pajak perseroan perorangan ini cukup besar nggak tuh? Tergantung dari omsetnya, Mbak Cynthia. Jadi kalau omsetnya sampai 4,8 miliar, pajaknya final 0,5%. 0,5% untuk 1 tahun pajak ya. Oh, jadi Iya. 1 tahun ya. Jadi kalau di atas itu ada ketentuan kan, ada klasifikasinya kan. Oke, berarti intinya tergantung omsetnya ya, Pak? Iya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Makasih. Iya, baik. Tergantung omsetnya ya. Ada pertanyaan berikutnya silakan. Silakan milenial selanjutnya nih. Karena memang UMKM ini kan lagi benar-benar didukung oleh pemerintah begitu ya, lagi benar-benar menjadi primadona lah begitu ya untuk perekonomian di Indonesia. Betul. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William dari Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Tri mengenai bila pelaku UMKM ini mengikuti perseroan perorangan ini, apakah kita bisa melakukan kegiatan ekspor impor gitu Pak? Untuk perseroan perorangan ini bisa melakukan ekspor import. Karena sekarang ini kita bisa lihat bahwa antar negara itu sudah borderless ya, sudah tidak ada lagi pemisah. Jadi anytime kita sekarang ini banyak sekali. Kita mau import barang dari Cina misalnya, 1 kontainer itu bisa ada beberapa perusahaan. Jadi bisa dimanfaatkan. 1 kontainer 20 feet itu ada beberapa perusahaan, sehingga pengangkutannya juga rame-rame. Dengan jumlah masing-masing PT itu, masing-masing perusahaan itu sedikit-sedikit. Itu bisa ekspor impor juga. Terima kasih Pak. Makasih. Iya. Pak, tapi terkait mengenai perseroan perorangan ini, seberapa besar sih pemerintah sudah mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM, Pak? Jadi saat sekarang ini memang sedang digalakan, sedang disosialisasikan. Terakhir daftar UMKM kita tuh ada 64 juta. 64 juta UMKM. Kemarin siang saya mendapat berita, kebetulan saya dengan Pak Dirjen AHU, Pak Cahyo, yang mendaftar tuh baru 4.000 sekian. Nah ini sebenarnya perlu sosialisasi lagi lebih banyak. Dan kedepannya ya ini mungkin karena pandemi ya, pandemi COVID, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan sosialisasi secara terbuka gitu loh. Dan informasi-informasi yang diberikan oleh Kumham ini sudah cukup baik ke daerah-daerah melalui kakanwil yang ada di provinsi-provinsi seluruh Indonesia, gitu Mas. Baik. Dan pemirsa, tentunya kita masih akan berbincang dengan Pak Tri Firdaus Akbarsyah terkait mengenai perseroan perorangan ya.
karena ini pertama di Indonesia dan satu-satunya di dunia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Anak Muda Masa Depan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Rumah Anak Muda Masa Depan, dan kita masih berbincang mengenai topik kita hari ini yang sangat seru ya, perseroan perorangan pertama di Indonesia, bersama saya sendiri Nabila Haza dan Bobi Satrio, juga dengan tamu kehormatan kami hari ini Bapak Tri Firdaus Akbarsyah, Sekjen Ikatan Notaris Indonesia. Dan pada kali ini kita masih membuka kesempatan untuk para milenials yang bergabung bersama kita hari ini untuk menanyakan nih, untuk memperluas wawasannya mengenai perseroan perorangan langsung kepada Bapak Tri Firdaus. Ya, baik. Adik-adik siapa yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinanti, saya mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya Tangerang dari Prodi PR. Saya ingin bertanya, Pak, jika ada sebuah perusahaan begitu Pak yang ingin bergabung, ingin bekerja sama, ada caranya seperti apa Pak? Apa yang harus dilakukan begitu? Ya, jadi perseroan perorangan ini ada beberapa mau bergabung biar omsetnya lebih besar kegiatannya begitu. Ini susah nggak sih Pak? Nah, tadi pada saat pendirian perseroan perorangan, cukup kita datang sendiri, kita buka website, kita isi, keluar SK. Tapi kalau ingin lebih besar lagi dan bergabung, misalnya kita bertiga nih mau gabung, yuk kita gabung usaha sama, kita lebih besar lagi, itu baru bikin PT, perseroan terbatas. Harus datang ke notaris. Pak Notaris, Bu Notaris, saya mau bikin PT dari perseroan perorangan untuk ditingkatkan menjadi perseroan terbatas. Datang ke notaris, mau ambil saham berapa Mas Bugi? Saya ambil saham berapa? Mbak ngambil saham berapa? Modal dasarnya berapa? Kita nih tentukan. 10 miliar, 20 miliar. Dari modal dasar kita tetapkan untuk modal di store. Masing-masing saham berapa? Di situ kalau sudah mau menjadi bergabung. Ditetapkan siapa komisaris, siapa direktur gitu. Tapi kalau perorangan hanya direktur, tidak ada komisaris. Dia direktur, dia pemilik, dia yang menjalankan gitu. Semua di satu orang. Tapi kalau sudah mau bergabung, ya nanti ada direktur. Kalau ada 2 direktur, satunya direktur utama. Ada komisaris. Kalau ada 2, satunya komisaris utama. Begitu. Terima kasih. Baik, jelas sekali ya. Adik-adik jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak. Jadi kita sudah punya lagi nih wawasan, kita bertambah nih hari ini terkait perseroan perorangan ya, di mana ini yang pertama juga satu-satunya nih di dunia ya. Dan tentunya di penghujung perbincangan kita ingin meminta juga memohon advice-nya dari Pak Tri nih, closing remarks-nya untuk para penonton begitu, untuk para pemirsa. Silakan Pak Tri. Terima kasih Mas. Untuk adik-adik kaum milenial, sekarang ini sudah kaum milenial, bahwasanya manfaatkan teknologi sekarang ini, karena sudah terjadi pergeseran. Ada hikmah yang kita ambil dengan adanya COVID pandemi ini. Kuliah saja sudah pakai Zoom, kuliah jarak jauh. Nah, manfaatkan juga untuk usaha-usaha ini. Apalagi pemerintah memberikan fasilitas perseroan perorangan. Hanya 50.000 bayar PNBP sudah menjadi badan hukum. Tinggal usahanya bagus, datang ke bank, minta backup bank. Dan akan diajari, dibimbing oleh bank. Bagaimana cara usaha, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan, bagaimana mengelola keuangan. Itu fasilitas yang sangat bagus lah yang diberikan oleh pemerintah. Demikian, Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri Firdaus Akbarsyah, Sekjen Ikatan Notaris Indonesia ya. Memang UMKM sekarang benar-benar disupport oleh pemerintah ya. Semuanya harus bisa berinovasi, berkarya, tidak boleh kepentok sama situasi dan kondisi meskipun di tengah pandemi. Tapi kita harus tetap semangat untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu kepada bangsa dan negara. Begitu ya, Nabila ya? Bahkan untuk membantu memulihkan kembali perekonomian Indonesia ya pasca COVID-19. Baik pemirsa, akhir kata saya Bogi Satrio dan juga Nabila Haza dan tamu kehormatan kita, Sekjen Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Tri Firdaus Akbarsyah,
mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.